Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Lutfia Az-Zahra dengan NIM akhir 063. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai asbab an-nuzul dalam studi Al-Quran. Al-Quran adalah kitab pegangan umat Islam untuk memandu dan mengarahkan hidup kaum muslimin di seluruh dunia. Selain itu, Al-Quran juga merupakan acuan dasar atau sumber dalam menentukan hukum pada seluruh aspek kehidupan. Umat Islam diharuskan untuk membaca, mempelajari, dan mengamalkan kandungan isi Al-Quran. Eksistensi Al-Quran mulai timbul sejak utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Muhammad bin Abdullah, mendapatkan wahyu yang dikirimkan melalui malaikat Jibril untuk mengabarkan perintah, larangan, pemberitaan, gambaran hal-hal gaib, dan menceritakan umat terdahulu serta menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang pada saat itu. Inti dalam mengkaji Al-Quran adalah memahami secara mendalam dan mendetail tentang Al-Quran. Maka upaya yang tepat untuk hal tersebut adalah dengan memahami asbabun nuzul. Selanjutnya yaitu ada pengertian asbab al-nuzul. Asbab al-nuzul merupakan gabungan dua kata yaitu asbab dan nuzul. Dalam kamus bahasa Arab, kata asbab adalah bentuk jamak dari kata sababun yang berarti sebab. Oleh karena itu, asbab dapat dijelaskan sebagai alasan-alasan atau sebab-sebab. Di sisi lain, kata nuzul berasal dari kata nazala yang artinya turun. Oleh karena itu, asbab al-nuzul merujuk pada pemahaman tentang sebab-sebab di balik turunnya suatu ayat. Dengan penafsiran ini, dapat disimpulkan bahwa tidak semua ayat Al-Quran diturunkan dengan alasan tertentu. Asbab al-nuzul berarti faktor yang menjadi latar belakang kejadian, khususnya untuk alasan turunnya Al-Quran. Istilah ini merujuk pada elemen yang menyebabkan ayat-ayat Al-Quran diturunkan sebagai respon terhadap kejadian atau pertanyaan. Kajian asbab al-nuzul penting dalam studi Al-Quran karena memberikan konteks sejarah untuk memahami perintah-perintah yang ada di dalamnya. Al-Quran turun secara bertahap. Yang pertama, turunnya Al-Quran adalah sebuah peristiwa yang mengguncang sekaligus menggembirakan hati Rasulullah. Salah satu momen tersebut terjadi ketika turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam menerima wahyu ini, Rasulullah menghadapi tantangan besar, terutama karena penurunan wahyu dilakukan melalui perantaraan malaikat Jibril, sosok yang membuatnya merasa gentar. Yang kedua, Jibril sering datang untuk menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Wahyu ini tidak diturunkan sekaligus, tetapi secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, jumlah dan panjang ayat atau surat yang diturunkan bervariasi. Beberapa surat pendek seperti Al-Fatihah dan Al-Ikhlas diturunkan secara lengkap. Sedangkan ada juga surat panjang seperti Al-Mursalat yang diturunkan utuh. Surat-surat yang tidak utuh juga beragam, dengan jumlah ayat yang berbeda-beda, ada yang terdiri dari 5, 10, atau hanya sebagian ayat. Yang ketiga, Muhammad Amin Summa menjelaskan pentingnya mempelajari asbabun nuzul untuk menafsirkan Al-Quran. Kesulitan akan muncul saat menafsirkan ayat-ayat qasas dan hukum jika tidak mengacu pada ilmu ini, meskipun mungkin tidak terasa pada ayat-ayat kauniyah yang lebih relevan dengan kondisi saat ini. Ilmu asbab al-nuzul dianggap penting dan telah menjadi bagian yang dikenal luas dalam studi Al-Quran. Ilmu ini tidak hanya mendukung penafsiran, tetapi juga memperkaya pemahaman terhadap teks-teks tersebut. Lalu ada manfaat mengetahui asbab al-nuzul. Konsep manusia dalam agama Islam terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Allah menciptakan manusia dari tanah yang kemudian menjadi nutfah di tempat yang kuat. Nutfah ini berubah menjadi darah beku lalu berkembang menjadi mudghah dan akhirnya menjadi makhluk yang lengkap dengan tulang dan daging. Dalam hadis Bukhari Muslim, disebutkan bahwa ruh diberikan oleh Allah setelah janin melalui 40 hari setiap tahap. Pendidikan menurut Harahap dan Purkaja adalah usaha sadar orang tua untuk mengembangkan
rasa tanggung jawab moral. Penciptaan pria dan wanita menunjukkan kebesaran Allah dan bahwa manusia saling melengkapi dan menjaga satu sama lain. Berikutnya, manfaat mempelajari asbab al-nuzul. Yang pertama, mengetahui peristiwa yang menyebabkan disyariatkannya suatu hukum. Yang kedua, mengetahui hukum-hukum mana yang mengandung pengertian khusus, walaupun lafalnya umum. Yang ketiga, membantu mufassir mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Yang keempat, mengidentifikasi berlaku kepada siapa sebenarnya ayat itu ditunjukkan. Yang kelima, memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat, serta untuk menetapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarnya. Kesimpulannya, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad terjadi pada malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran hadir sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Wahyu ini diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap untuk menguatkan dan meneguhkan hati beliau dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat yang dipenuhi dengan kejahilan dan kesombongan.